Ketemu lagi di Jas Merah bersama saya Irfan Afifi. Kali ini kita akan membincangkan seorang pujangga besar Mataram Islam Surakarta di abad 18. Seorang yang dikatakan oleh Bijo sebagai pionir kebangkitan kesusastraan Jawa abad 18. Seorang yang dikatakan pemula tradisi kepujanggaan baru Mataram Islam abad 18. Dialah Yosodipuro I. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Siapa sosok ini? Yosodipuro merupakan seorang pujangga pertama atau pujangga besar yang memulai tradisi pertama Mataram Islam abad 18. Dia dilahirkan di masa Pakubuwono I Mataram Islam Kartasura ya. Dia dilahirkan di waktu subuh ya, di tahun 1729 ya. Di waktu subuh ini dia lahir dari seorang ayah bernama Kiai Tumenggung Padmonegoro dan seorang ibu bernama Maryam gitu ya. Karena dia dilahirkan di waktu subuh, dia juga dikenal dengan nama Joko Subuh atau nama resminya sebenarnya adalah Bagus Banjar yang punya sebutan sebagai Joko Subuh. Ayahnya Kiai Padmonegoro dikenal menurut sejarawan Nancy K. Florida atau seorang filolog Nancy K. Florida dikatakan bahwa dia seorang santri yang menjadi seorang santri kelana lama begitu ya, yang kemudian menjabat menjadi Bupati Jaksa di masa Pakubuwono I ya. Di masa mudanya Kiai Padmonegoro ayahnya Yosodipuro ini sempat menjadi santri kelana ke Palembang begitu ya. Di sana dia diasuh oleh seorang Syekh Sufi atau Kiai Sufi yang bernama Zainal Abidin ya. Zainal Abidin gitu. Nah, ibunya juga seorang muslim yang saleh bernama Maryam. Dia juga lahir dari seorang ulama besar bernama Kalipah Caripu ya. Nah, konon Kiai Padmanegara ayahnya Yosodipuro ini juga pengarang karya suluk Tekowerdi ya, atau Tekowerdi. Ini semacam karya tembang suluk. Kita tahu suluk adalah karya sufistik Islam Jawa ya, Jawa Islam, karya sufistik Islam yang mengurai banyak lapisan makna simbolik dalam penulisan sastra Jawa. Nah, dari keluarga tanda petik santri inilah kemudian Yosodipuro dibesarkan gitu ya. Nah, Yosodipuro akhirnya tidak aneh jika misalnya di umur yang masih belia, Yosodipuro kemudian dikirimkan ke pesantren di daerah Bagelen Kedu ya, di Bagelen Kedu itu. Di dalam asuhan namanya Kiai Onggomoyo ya, di bawah naungan Onggomoyo sejak dia umur 8 tahun ya. Hingga akhirnya 6 tahun dia di pesantrennya Kiai Onggomoyo ini, kemudian dia akhirnya bisa menyelesaikan pelajarannya. Nah, tapi yang perlu diingat dulu pesantren di abad 18 sebenarnya bukan hanya mengajarkan pengajaran Islam saja, tapi juga mengajarkan sastra Jawa, kesusastraan Jawa yang tidak terpisah dengan struktur pandangan dunia Islam begitu ya. Nah, dari proses nyantrinya selama 6 tahun itu akhirnya kemudian Yosodipuro kembali ke keratonnya. Dia kembali ke rumah ayahnya, kemudian dia mengabdi kepada istananya hingga nanti di masa tuanya begitu, proses pengabdiannya ini. Nah, di masa-masa itulah Yosodipuro menjadi penyaksi, menjadi orang yang ikut menyaksikan peristiwa-peristiwa perubahan penting di dalam keraton Mataram Islam Kartasura sampai Surakarta ya. Nah, nanti dia menyaksikan peristiwa besar bernama Geger Pecinan, kemudian dia menjadi penyaksi juga perpindahan keraton Kartasura, Mataram Islam Kartasura ke Surakarta atau Solo. Kemudian juga dia menjadi penyaksi terbelahnya kerajaan Jawa menjadi dua, Yogyakarta dengan Surakarta ya, atau yang dikenal dengan Perjanjian Giyanti 1755 ya. Nah, dia menjadi penyaksi ini. Lalu bagaimana kiprah Yosodipuro di dalam kerajaan ini? Nah, saya akan ringkaskan sedikit dari sumber
bernama 100 Pajang ya. Ini salah satu karya biografi awal yang paling lama terkait, yang menuliskan mungkin barangkali satu-satunya terkait Yosodipuro dari karya lama ya. Nah dari 100 Pajang ini saya nanti akan ringkaskan begitu cerita pengabdian Yosodipuro ini di kerajaannya. Nah sejak Yosodipuro kembali ke istana, dia akhirnya kemudian bergabung dengan korps pengawal raja-raja di Mataram ya, di Mataram Kartosuro ya. Di Mataram inilah menjadi korps pengawal raja dengan nama panggilan Kudo Pangowo. Nah ini kemudian dari sana kemudian dia meningkat karirnya, diangkat menjadi carik atau sekretaris raja gitu ya, yang di bawah bimbingan seseorang bernama Pangeran Wijil Kadilangu. Nah Pangeran Wijil Kadilangu ini kita tahu masih merupakan keturunan wali yang paling legendaris, yaitu keturunan Sunan Kalijogo ya. Nah di bawah asuhan Pangeran Wijil Kadilangu inilah Yosodipuro mendapatkan pendidikan ininya ya, pendidikan kesusastraannya dan Islamnya juga. Akhirnya dia relasinya adalah teman tapi sekaligus guru dari pangeran yang dibimbing oleh Pangeran Wijil Kadilangu. Nah di masa-masa ada sebuah peristiwa besar di masa Kartasura Mataram Islam itu terjadi sebuah peristiwa besar bernama Geger Pecinan ya. Geger Pecinan kita tahu bahwa itu ada sebuah pemberontakan besar dari masyarakat Cina terhadap Belanda ya, yang juga didalangi dipimpin oleh seorang pangeran Jawa bernama Raden Mas Garendi yang sering kita kenal sebagai Sunan Kuning ya. Nah pemberontakan ini melebar begitu dan bahkan sempat menduduki keraton Mataram Islam di masa Pakubuwono II ya. Nah, akhirnya Pakubuwono II ini yang merupakan rajanya Yosodipuro ini kemudian melarikan diri ke arah Ponorogo. Nah di Ponorogo ini kemudian dia mendapatkan perlindungan dari seorang kiai bernama Kiai Ageng Muhammad Besari ya, yang mengasuh pesantren Gebang Tinatar di Ponorogo ya. Kita ini kiai legendaris. Nah Yosodipuro juga mengikuti rajanya pergi ke Ponorogo dan bahkan secara cepat akrab berkawan dengan Kiai Ageng Muhammad Besari. Belakangan kita tahu nanti keturunannya Kiai Ageng Muhammad Besari bernama Kiai Hasan Besari akan menjadi teman santrinya anaknya Yosodipuro I, yakni Raden Sastronegoro. Nah Raden Sastronegoro itu yang kita kenal sebagai Yosodipuro II ya. Yosodipuro ini merupakan teman nyantrinya Kiai Hasan Besari di bawah asuhan Kiai Ageng Muhammad Besari. Nanti kita tahu cucunya Yosodipuro II bernama Ronggo Warsito yang kita kenal sebagai Pujangga Panutup itu juga akan dipondokkan di Tegalsari ya, di pesantren Gebang Tinatar Tegalsari Ponorogo. Nah di sana nanti dia berteman atau di bawah asuhan Kiai Hasan Besari. Jadi ini kayak semacam jejaring yang menghubungkan Yosodipuro dengan para aktor-aktor di masanya begitu ya. Nah setelah Geger Pecinan reda akhirnya Yosodipuro kembali bersama rajanya ke Kartasura gitu ya. Di Kartasura ini dia melihat rajanya keraton rusak begitu karena habis diduduki. Akhirnya dia meminta Pangeran Wijil Kadilangu dan Yosodipuro pertama ini untuk kemudian memindahkan keraton Kartasura ini. Akhirnya dari Dewan Pangeran Wijil Kadilangu dan Yosodipuro ini dia kemudian mencari tempat di sebelah timur Kartosuro bernama dulu namanya Desa Solo ya, bukan Solo tapi Solo. Nah Solo inilah yang belakangan hari kemudian kita kenal sebagai Surakarta ya. Nah konon katanya Yosodipuro kemudian sempat berkholwat di sebuah di daerah namanya Kedungkol gitu ya, yang masih berada di wilayah distrik Pasar Kliwon waktu dulu ya, yang belakangan hari kemudian nanti hari ini dikenal sebagai Kampung Yasadipuran. Nah di Kampung Yasadipuran inilah yang dulu merupakan kediaman dari Yosodipuro. Setelah kepindahan keraton Mataram Islam dari Kartosuro ke Surakarta ini, Yosodipuro sudah mendapatkan gelar sebagai Raden Ngabei Ronggo, Raden Ngabei Yosodipuro. Dia merupakan pujangga keraton resmi gitu ya. Dari gelarnya inilah kemudian di masa Pakubuwono keempat misalnya, dia akan ditugasi untuk membangkitkan kembali kesusastraan Jawa baik dari masa-masa lama ya ke dalam struktur
kerajaan barunya Mataram Islam gitu. Jadi dia menjadi otak pertama dari kebangkitan kesusastraan Jawa yang mengubah karya-karya lama dan kemudian disesuaikan dengan keraton Mataram Islamnya di Surakarta. Salah satu karyanya misalnya yang digubah misalnya adalah Serat Romo ya. Serat Romo. Dulu ada kakawin namanya Kakawin Bratayuda di masa Dyah Balitung abad 9. Itu kemudian oleh Yasadipura dikarang menjadi Serat Romo begitu ya. Ya, Yasadipura juga mengubah karya sastra Kakawin Bratayuda yang ditulis Empu Panuluh dan Empu Sedah kemudian digubah oleh Yasadipura menjadi Serat Bratayuda gitu ya. Begitu juga Yasadipura juga mengubah karya Arjuna Wiwaha atau yang dikenal sebagai Kakawin Arjuna Wiwaha. Kakawin Arjuna Wiwaha ini yang sebenarnya ditulis di zaman Empu Kanwa ya, di masa Sriwijaya dulu, kemudian digubah oleh Yasadipura menjadi Serat Arjuna Wiwaha. Nah, karya gubahan Yasadipura ini sudah sedikit agak berbeda dengan cerita-cerita di masa Hindu-Budanya ya. Makanya ini sempat dikeluhkan oleh seorang pakar Jawa bernama Purbacaraka yang menganggap sedikit agak meremehkan kemampuan Yasadipura dalam mengubah karya-karya lama ini ya. Dia meremehkan gara-gara menganggap Yasadipura tidak terlalu paham kawi atau Yasadipura dianggap dalam mengubah karya ini hanya berdasarkan duga-duga dan kira-kira. Nah, saya kira ini nggak tepat. Saya pikir Yasadipura memang sengaja dengan politik pengetahuannya menyesuaikan, mengubah karya-karya lama tadi dengan disesuaikan dengan struktur pandangan dunia keraton Mataram Islamnya yang sudah berubah. Sehingga tak aneh misalnya setelah itu dia menulis banyak juga serat-serat yang bersumber dari Islam seperti serat Tajus Salatin atau kalau kita kenal di Melayu dia dikenal sebagai Hikayat Mahkota Raja-Raja ya. Yang itu merupakan sumber Islam. Kemudian juga dia mengarang serat Ambia atau di bahasa Jawa mungkin serat Ambio gitu, Alayang Ambio. Nah, serat Ambio ini bercerita tentang sejarah nabi-nabi Islam dari sejak Nabi Adam hingga bahkan sampai kepada keturunannya di Surakarta ya. Nah, hikayat nabi-nabi Islam dari mulai Nabi Adam itu dalam karangan Yasadipura nanti akan bertemu dengan silsilah para dewa-dewa di dalam tradisi pewayangan kita ya, dewa-dewa Hindu-Buddha di dalam tradisi pewayangan kita. Nah, misalnya dikatakan bahwa betara-betara atau dewa-dewa dalam tradisi pewayangan itu merupakan anaknya Nabi Adam, kemudian berturun menjadi Nabi Sis dan kemudian menurunkan para dewa-dewa itu. Nah, ini bisa menjelaskan kebingungan Purbacaraka yang menganggap bahwa ini ngawur, ini Yasadipura ini ngawur begitu. Nah, tapi menurut saya Yasadipura ini benar-benar dengan sengaja ingin menafsir ulang sastra lama ke dalam struktur pandangan dunia baru yang sudah berubah gitu ya. Makanya dia juga mengarang serat menak atau yang dikatakan sebagai di Melayu, tradisi Melayu dikatakan sebagai Hikayat Amir Hamzah ya. Ini cerita tentang petualangannya paman Nabi bernama Hamzah, paman Nabi Muhammad bernama Hamzah. Ini yang mengabdi ke kerajaan Persia dengan rajanya Nusirwan ya. Nah, dari sana nanti pengelanaan pamannya Nabi ini berkelana kemana-mana dari penaklukan ke penaklukan yang lain. Nah, hikayat serat menak ini di Jawa begitu populer. Bahkan itu menjadi salah satu lakon dalam pementasan wayang yang hari ini bertahan menjadi wayang golek di Jawa Barat ya. Atau di Lombok misalnya sampai hari ini hikayat menak ini atau serat menak ini juga bertahan dalam cerita pewayangan di Lombok gitu ya, di Sumba ya gitu. Jadi ada wayang terkait menak, wayang kulit kalau di Lombok gitu ya. Nah, serat menak ini karangan Yasadipura ini pernah diterbitkan oleh Balai Pustaka dalam ketebalan hingga 46 jilid. Hampir mirip panjangnya dengan cerita Mahabharata. Nah, kita mengenal 3 epos orang Jawa ini kemudian. Epos Mahabharata yang dikatakan berasal dari India, kemudian epos Panji yang berasal dari tanah Jawa ini, dan juga epos menak Amir Hamzah yang datang dari Islam gitu kira-kira. 3 epos inilah yang bentuk masyarakat kita. Nah,
dari situlah kita tahu bahwa Yosodipuro ini tokoh penting bagi kebangkitan sastra Jawa baru yang sudah seturut dengan struktur pandangan Mataram Islam saat itu ya. Lalu apa kiprah sosok ini? Apa pemikiran yang bisa kita ambil dari sosok pujangga besar ini? Tak lain adalah karyanya yang maha penting bernama Serat Deworuci. Nah, Deworuci ini dikatakan versinya Yosodipuro ini, Serat Deworuci ini merupakan manuskrip yang dalam bentuk sekar alit atau mocopat yang paling tua yang ditemukan dalam sejarah, yang berbentuk sekar mocopat ya. Nah, sekar mocopat karyanya Yosodipuro ini merupakan pemula tradisi mistisisme Islam di Jawa begitu ya. Walaupun memang ada Purbacaraka menemukan sebuah manuskrip yang lebih tua di masa peralihan abad 16. Dikatakan ini merupakan serat Deworuci yang lebih tua begitu, lebih asli begitu. Tapi setelah saya cek ternyata ada banyak sekali perbedaan antara serat Deworucinya Yosodipuro dengan versi Purbacaraka ini. Juga ditemukan ada naskah yang lebih tua bernama Noworuci yang menjadi subjek cerita atau menjadi subjek penelitian Priyo Hutomo di Universitas Leiden ya. Namun setelah kita periksa memang secara jalan cerita, kemudian simbol-simbol metafora yang ada di dalamnya memang sudah sangat berbeda. Jadi saya membayangkan Yosodipuro memang sengaja mengubah serat Deworuci lama, kemudian memasukkan unsur-unsur tafsir sufistiknya ke dalam lakon Deworuci atau dalam serat Deworuci gubahannya gitu ya. Nah ini akhirnya masukan pemikirannya itu kemudian membentuk struktur pandangan dunia baru bagi sistem mistisisme Islam di Tanah Jawi begitu ya. Akhirnya dikatakan bahwa ceritanya adalah serat Deworuci bercerita tentang pencarian seorang Bima yang mencari air suci gitu ya. Pencarian Bima dalam pencarian air sucinya ya. Pencarian air suci itu ada dikatakan sebagai air kehidupan ya, air kehidupan atau dalam bahasa Jawa sering disebut sebagai Tirto Perwitosari ya. Alias pencarian Bima terhadap air kehidupan yang bisa membantu Bima menyempurnakan kemanusiaannya atau dalam bahasa Jawa sering disebut sebagai ngilmu kasampurnan begitu. Alias pencarian dalam pencarian air kehidupan ini mengantarkan Bima bertemu dengan sosok yang mirip dirinya tapi dalam bentuk kecil yang sering kita kenal dengan nama Deworuci. Akhirnya Bima ini disuruh memasuki dirinya yang kecil tadi bernama Deworuci tadi untuk memasuki lewat telinga kirinya. Akhirnya dia masuk ke dalam tubuh Deworuci dan di sana dia menemukan jagat yang tak terbatas ya. Jagat tanpa batas, alam semesta tanpa batas gitu ya. Di sana dia bertemu dengan satu cahaya terang begitu, kemudian berpendar menjadi 4 cahaya, kemudian berubah menjadi 8 cahaya, kemudian mengumpul lagi menjadi satu cahaya yang putih bersinar begitu seperti putihnya warna gading gajah ya gitu. Nah ini apa? Ini cerita seolah Yosodipuro ingin memasukkan cerita terkait usaha pencarian kesempurnaan tidak mungkin berhasil jika dia tidak mulai mengenali dirinya sendiri atau dia mulai melakukan pencarian itu ke dalam dirinya sendiri dengan simbolisasi tadi masuk kepada dirinya sendiri bernama Deworuci tadi, alias gagasan tentang man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu, gagasan yang kalau Anda pengen mengenali kenyataan ini Anda harus bermula dari mengenali, masuk ke dalam diri Anda sendiri sampai realitas terdasar Anda sendiri dan di sana Anda akan bertemu dengan sang kenyataan begitu. Nah, ini tidak omong kosong ya, tapi ada seorang peneliti Belanda bernama Profesor Leiden ya, Bernard Abt juga membenarkan omongan saya. Dia sudah membuat tulisan ya, sebuah penelitian yang serius dengan cara membandingkan naskahnya Purbacaraka dengan naskahnya Yosodipuro, menyimpulkan, ini tulisan ini oleh Bernard Abt
ditulis tahun 2007 barusan ya, yang berjudul Dewaruci and the Light That Is Muhammad begitu. Nah, kesimpulannya Bernard Abt itu sama, berselaras dengan kesimpulan saya bahwa cerita Dewaruci ini sudah digubah. Yosodipuro telah mengubah teks Buddhis Dewaruci ini ke dalam tafsir sufistik Islam. Dan simbolisasi terkait pertemuan cahaya 1, kemudian 8, 4, sampai cahaya 1 adalah bahkan dikatakan oleh Bernard Abt sebagai simbolisasi tentang Nur Muhammad. Dewaruci and the Light That Is Muhammad gitu. Jadi ini saya tidak ngawur. Dalam konteks itulah saya pikir Yosodipuro dengan sengaja memasukkan unsur-unsur tafsir sufistik ke dalam cerita Dewaruci. Dan versi Yosodipuro inilah yang sebenarnya sangat berselaras dengan cerita di Dewaruci di pedalangan wayang kulit kita. Jadi wayang kulit kita itu tentang lakon Dewaruci tidak merujuk ke naskahnya Purbocaraka maupun naskahnya Priyohutomo, tapi merujuk lebih berselaras dengan teks Dewarucinya Yosodipuro. Sehingga saya bisa katakan Yosodipuro dengan sengaja merupakan garda terdepan kebangkitan sastra Jawa di abad 18 yang kemudian mengubah naskah-naskah lama kemudian disesuaikan dengan struktur pandangan dunia baru yang telah berubah. Alias dia tokoh penting yang memberi pendasaran bahwa membangkitkan kembali kesusastraan yang tidak tercerabut dengan akar masa lalunya di masa Hindu-Buddha, tapi sekaligus mengukuhkan akar kediriannya dengan konteks pandangan dunia Islam yang sudah datang. Ini tokoh penting Yosodipuro ini yang akan segera nanti dilanjutkan oleh para penerusnya dari Yosodipuro maupun Ronggowarsito begitu ya. Nah, ini peran Yosodipuro yang barangkali mungkin bisa kita sesap ya, hikmahnya dari perjalanan Yosodipuro, seorang garda terdepan bagi kebangkitan kesusastraan Jawa di abad 18. Terima kasih.